Konflik perang atau pemilu yang kini sedang dan akan bergulir di sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia turut serta memanggungkan para tokoh pemimpin negara. Mereka sering mendapat sorotan media atas pernyataan maupun manuvernya. Tak jarang label pemimpin populis melekat sebagai identitas mereka. Siapa saja pemimpin populis dunia dan bagaimana dengan Indonesia? Benarkah menjadi populis hanya sekadar strategi memenangkan kompetisi? Populisme menurut ilmuwan politik Universitas Georgia Amerika Serikat Kasmut, yaitu ideologi yang cair dan tipis karena dapat dilekatkan pada ideologi lain seperti nasionalisme, sosialisme, dan otoritarianisme demi mencapai agenda politik tertentu. Namun inti dari populisme tidak jauh dari mengedepankan suara mayoritas yang dapat mengabaikan minoritas dan bahkan supremasi hukum. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, dan Iran akan menyelenggarakan pemilihan umum. Beberapa analis menyatakan ada kekhawatiran munculnya kekuatan anti-demokrasi di Eropa yang akan terpacu jika Trump menang pemilu AS 5 November 2024. Di Rusia, pemilihan umum akan diselenggarakan pada Maret 2024 dengan salah satu kandidat ialah petahana Vladimir Putin. Hampir dapat dipastikan Putin akan terpilih lagi mengingat kemampuannya dalam menyatukan klan Kremlin. Sementara itu, konflik di Ukraina dan Palestina diduga akan terus berlanjut guna mempertunjukkan kedikdayaan Rusia dan AS di hadapan hukum internasional. Beralih ke belahan Asia, yaitu India, negara tersebut akan menyelenggarakan pemilihan umum pada Maret hingga April 2024. Perdana Menteri India Narendra Modi diyakini bakal mengincar masa jabatan yang ketiga. Para pengamat menilai selama menjabat, Modi melancarkan propaganda berselubung nasionalis Hindu yang kerap membiarkan tindak pelanggaran terhadap etnis dan pemeluk agama lain. Gambaran kontestasi politik global tersebut menyertakan deretan nama tokoh yang dikenal sebagai pemimpin populis. Berdasarkan riset dari The Guardian yang menganalisis pidato Perdana Menteri, Presiden, dan Kanselir di 40 negara periode 2000 hingga 2019, tokoh seperti Donald Trump dan Narendra Modi dinilai memiliki karakter populis dengan gagasan serta kebijakan yang diterapkan selama menjabat. Selain Trump dan Modi, pemimpin negara yang menggunakan retorika populis yaitu Rafael Correa dari Ekuador, Evo Morales dari Bolivia, Mirek Topolanek dari Republik Ceko, Recep Tayyip Erdogan dari Turki, dan Vladimir Putin dari Rusia. Kepemimpinan populis nyatanya berimbas negatif. Contoh kasus di pemerintahan Argentina, kini angka inflasinya menyentuh 124%. Pengelolaan keuangan Argentina dinilai buruk karena banyak program pemerintah yang bersifat memberi bantuan kepada masyarakat, tapi sebenarnya berimbas pada pemborosan anggaran. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bahaya populisme pun kini makin terlihat dalam masa kampanye pemilu 2024. Bentuk populisme tercermin dalam gagasan-gagasan populer yang mudah diterima masyarakat dan dianggap berpihak sepenuhnya kepada mereka. Fenomena bagi-bagi bantuan sosial yang akhir-akhir ini kian masif di sejumlah daerah menggambarkan ilusi atas ide populis yang makin membuat jauh solusi nyata dengan permasalahan masyarakat real. Ditambah pula perdebatan antara kubu yang mendapatkan manfaat elektoral pembagian bansos dan kubu yang menilai tujuan bansos telah diselewengkan. Sudah cukup tergoda iming-iming retorika pemimpin populis. Dunia butuh pemimpin dengan kebijakan meski mungkin tak sepenuhnya populer untuk mengatasi masalah dan mensejahterakan warganya.